Om Doni mungkin minta tolong. Oh, bisa kok. Halo, Mas Bro. Kalau bisa nggak jadi ya. Nggak bisa Om ternyata. Oke, shalom adik-adik semua. Oke, Tante minta tolong dulu deh. Yang di belakang merapat ayo. Merapat yang di belakang situ ayo merapat ke depan. Ayo. Yang udah di depannya Pilar nggak usah maju nggak apa-apa ya di sana. Ayo silakan ke sini atau maju ke depan. Ayo, jangan geleng-geleng depan. Ayo maju. Kita soalnya di terakhir Tante mau minta adik scan QR code. Kalau terlalu belakang pasti nggak bisa. Ayo. Geser dulu. Wow. Siapa tadi yang sudah geser? Wah, Tante mau kasih hadiah buat yang tadi kesaksian. Kalau nggak salah 1. Saya tadi bangun gila. Ini Pak, ini Kak. Saya main di atas. Sudah Kak, main 3 tok. Loren mana Loren? Lah, oke ya Pak ya. Bayar dulu 100.000 per biji. Bapak dompet ya. Ya udah. Saya pelayanan. Oke. Ya, makan enggak? Enggak boleh dimakan. Oke? Enggak boleh dimakan. Ada yang mau berbagi sama temannya? Enggak. Laurencia sudah. Sudah. Loh. Iya, saya tadi deh. Kenapa kamu kirim? Enggak. Saya tadi kan kita yang saya lupa. Setelah kita kan saya Kamu kirim? Oke, adik-adik. Jangan berisik. Tante tadi di belakang. Tante heran yang di depan tuh berisik sekali. Ya, Tante nggak tahu apa yang adik-adik ributkan. Cuma Tante tadi itu di belakang. Tante sedikit sharing 2 minggu terakhir Tante harus tugas di luar rumah dan bahkan mungkin dalam 2 minggu Tante baru pulang 1 malam di rumah itu, terus harus berangkat lagi. Rasanya tadi pagi itu kemarin itu pulang kerja jam 5 sore, Tante itu saking capeknya kan pekerjaan menumpuk ya, mestinya 2 minggu Tante nggak ada di kantor, ada tugas yang harus Tante kerjakan, tapi Tante tuh nggak kuat rasanya. Biasanya Tante walaupun hari Sabtu pulangnya jam 1, tapi Tante biasanya bisa pulang sampai jam 7 malam karena banyak kerjaan yang harus Tante kerjakan sambil menunggu show-nya Tante tutup. Tapi hari itu Tante nggak kuat. Tante kemarin tuh pulang sampai rumah, sedikit nyemil sebentar langsung tidur. Tante bilang sama suaminya, Tante bilang nanti malam saya ingin makan enak gitu. Maunya makan malam nanti bangun. Ternyata nggak bangun adik-adik. Kelilir itu 10:30 malam. Suaminya Tante tanya jam berapa ini, 10:30. Ya habis makan ya. Tapi mau bangun tuh rasanya malas sekali. Tante tidur lagi sampai kebangun lagi 2:30 pagi. 2:30 pagi akhirnya Tante paksakan bangun sebentar, baca-baca Alkitab sebentar, terus tidur lagi dan sampai pagi tadi di gereja masih rasanya lemas semua. Oke, lemas semua rasanya. Pulang gereja itu Tante bilang aduh Tuhan pingin tidur, nanti pulang gereja. Tapi nggak bisa, Tante harus menyiapkan tugas. Ya, Tante tadi di belakang, Tante dengar kesaksiannya Lauren, dengar kesaksiannya Ethan Prince dan semuanya yang ada. Tante Cian cerita, Tante dikuatkan. Adik-adik sama Tante kalau ngomong Tante bosen, aku tadi pagi sudah ke gereja, kemarin Sabtu saya sudah ke gereja. Kalau dibilang intensitas ke gereja, kira-kira adik-adik sama Tante banyak mana? Miss, banyak Miss. Iya, Miss. Banyak Miss ya. Kebanyakan Miss. Nah, tapi Miss pun masih tadi waktu Miss pulang dari kebaktian itu Miss tuh bilang gini, Tuhan, saya perlu
Ada yang mau gantikan Miss cerita di depan? Ada yang mau gantikan Miss cerita di depan? Miss gak akan lanjutkan kalau adik-adik belum tenang. Ya, saya Miss ngomong sama Tuhan, saya capek. Tuhan, kira-kira nanti saya bisa dapat kesegaran nggak ya, gitu ya. Miss pulang di rumah nyiapin tugas sampai tadi tugas doa pengawalan harusnya, tapi buru-buru dan Miss terlambat. Itu tadi rasanya dalam hati, aduh Tuhan kok nggak bisa melayani Tuhan yang baik ya. Rasanya capek, badan itu capek semua. Tapi tadi waktu Miss dengerin kesaksiannya Lauren, kesaksiannya adik-adik yang lain, kesaksiannya Tante Jambi, langsung rasanya itu segar. Buat Miss yang udah sering ke gereja aja, dengar cerita dari adik-adik itu jadi berkat loh. Kok adik-adik nggak mau dengar sih ceritanya teman-teman yang lain? Kalau ceritanya teman-teman adik-adik mungkin masih berkaitan langsung dengan kehidupan adik-adik. Kalau sama Miss kan jauh ya, nggak ada hubungannya. Tadi Lauren cerita tentang menghafalkan rumus dengan kehidupannya Miss. Tapi Miss dengerin itu dapat berkat. Ayo dong adik-adik yang lain juga gitu. Kalau memang adik-adik merasa, Miss tantang ini. Kalau adik-adik merasa ada keperluan, ngomong sama temannya, angkat tangan, hands up, ngomong, Miss, saya izin keluar sama teman saya yang sebelah, saya mau ngomong sebentar di luar, silahkan, setelah itu balik. Miss tantang seperti itu. Ayo. Kalau memang adik-adik merasa perlu ngomong di luar, ngomong sama temannya, boleh. Tapi bilang gitu, hands up, Miss, permisi, saya mau izin ngomong sebentar di luar sama temannya. Miss izinkan, setelah itu balik dan tolong tenang. Kenapa? Adik-adik jangan jadi iblis buat teman-temannya yang lain yang ingin dengar, yang ingin dapat berkat firman Tuhan. Oke? Ya, Miss akan berhenti kalau Miss dengar ada suara-suara yang lain. Oke, hari ini Miss ingin sampaikan satu ayat Mas ya, tentang Roma 12 ayat 10. Yang bisa baca, tolong baca sama-sama dengan Miss. Baca yang keras bersama saya ya. Pada hitungan ketiga, yang di depan itu ayatnya sudah kelihatan di depan overhead. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Oke. Tadi pagi Miss doa. Kira-kira apa ya cerita atau renungan firman Tuhan yang bisa dekat sama kehidupan adik-adik? Lalu Miss dapat tentang ini, ya, tentang menjadi perdamaian. Satu kali ada seorang bapak, dia dapat perintah dari Tuhan, dia dapat instruksi dari Tuhan, dia diminta keluar dari tanah dia tinggal dan dia diminta menuju ke sebuah tanah perjanjian. Bapak ini tanpa nego sama Tuhan, dia langsung berkemas dan dia melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu dia pergi dan dia punya satu orang keponakan, dia ajak keponakan ini, ayo ikut sama aku ya, dia dibilang kayak gitu. Ada yang tahu ceritanya siapa? Abraham dan Lot. Nah, Abraham dan Lot, ya betul. Lalu Bapak Abraham dan Lot, next Om. Mister. Ya, next Mister. Next Mister. Oh, Steven kok yang di belakangnya. Nah, Bapak Abraham pergi meninggalkan rumahnya dan dia mengajak Lot dan pelayannya juga istrinya. Ya, Bapak Abraham ini bukan orang yang tidak punya adik. Kalau orang yang mungkin tidak kaya, orang-orang yang sederhana, kalau adik-adik mungkin yang tinggal di daerah perkampungan, yang mungkin melihat ada tempat-tempat kos, ya, tempat kos itu bisa cuma satu petak rumah, isinya bisa bapak, ibu, 3 orang anak mungkin. Di dalam situ ada lemari es, di dalam situ juga ada tempat tidur, di dalam situ juga ada tempat penggorengan, ya satu ruangan kecil itu aja. Itu karena dia memang orang sederhana, jadi barangnya ya cuma sedikit. Jadi kalau keluarga tersebut mau pindahan, biasanya cuma sewa satu pick up, mereka berangkat dan selesai. Ya, tapi kalau Bapak Abraham ini dia orang kaya, dari kalau orang kaya
nggak bisa cuman sekali jalan kayak gitu, dia pasti banyak yang dipersiapkan. Perlu Miss yang berhenti atau adik-adik yang Miss pindah tempat duduknya? Atau pakai caranya Miss tadi? Miss, saya ada perlu, boleh saya ngomong sebentar? Miss lebih menghargai yang terakhir. Oke? Ya, dia akhirnya memutuskan bapak ini dan keponakannya diajak pindah. Nah, karena bapak ini dan keponakannya ini adalah orang kaya. Orang kaya itu bahkan mungkin adik-adik yang dapat kemurahan Tuhan berlimpah gitu ya. Rumahnya biasanya mungkin minimal kamarnya 3, kamarnya papa mama, kamarnya dia, kamarnya adiknya, atau kamar pembantunya. Dalam satu kamar itu ada 1 lemari, ya kan, kira-kira gitu. Terus nanti, jadi kalau mau pindahan pasti nggak bisa kalau cuma 1 truk pick up itu. Minggu lalu waktu Miss lagi pameran, Miss itu harus sewa 3 mobil, harus sewa 3 mobil dan itu harus jalan minimal 2 trip. 1 mobilnya itu bisa jalan 2 kali perjalanan. Nah, Bapak Abraham ini juga gini, dia pergi, dia keluar dari tanah perjanjiannya dan dia pergi ke 1 tempat. Nah, dia pergi ke 1 tempat. Next, Mister, ya. Setelah dari Negev, dia pergi ke dekat Betel dan Abraham. Di situ Abraham membuat mesbahnya dia yang pertama kali. Next. Oke, nah ini ceritanya kambing dombanya banyak. Ya, selain pelayan-pelayannya. Ya, biasanya kalau yang berada gitu 1 orang anak punya 1 orang babysitter. Biasanya begitu. Atau paling tidak 1 rumah tangga punya 1 orang asisten rumah tangga. Ya, itu berapa sudah? Ya kan? Nah, ini seperti itu Bapak Abraham dan Lot. Dia punya banyak. Kalau dulu itu yang jadi ukuran kekayaan seseorang itu adalah mbeknya, ya, mbeknya, sapinya, terus ayam petok-petoknya. Nah, itu yang jadi ukuran kekayaannya dia. Nah, terus next. Nah, 1 kali waktu mereka tinggal di 1 tempat, ya, Bapak Abraham kan punya kambing domba dan segala ternaknya, mungkin onta, mungkin sapinya. Lot juga punya. Nah, dalam 1 tempat itu mereka menggembalakan bersama-sama. Ya, gembalanya itu kepingin kalau kambing domba yang digembalakan tuh gemuk-gemuk dong. Pasti dikasihnya apa berarti? Makannya yang banyak, ya kan? Tapi kambing dombanya Bapak Lot juga kepinginnya, gembalanya juga kepingin domba-dombanya juga jadi gemuk. Ya dikasih makannya juga banyak dong, kasih airnya juga banyak. Nah, akhirnya mereka, para gembala ini bertengkar aja. Mereka bertengkar. Ini tempatku, aku sudah lebih pagi ke sini. Enggak bisa, kemarin aku juga di sini kok. Enggak ada yang melarang aku. Kamu di sana, enggak bisa kamu yang sana. Nah, sudah berantem deh. Mereka berantem dan akhirnya mereka ngadu dong sama bosnya. Ngadu sama bosnya. Gembalanya Bapak Abraham ngomong ke Bapak Abraham. Gembalanya Bapak Lot ngomong ke Bapak Lot. Bilang dong sama gembala-gembalanya. Si gembalanya Pak Lot ngomong, Pak Lot, ngomong dong sama gembala-gembalanya Pak Abraham, suruh pergi ke sebelah sana loh. Di sana itu kan juga banyak makanan. Begitu juga Bapak Abraham dilaporin sama gembala-gembalanya, Bapak Abraham, Bapak Lot itu loh, itu ya gembalanya itu suka mencuri kambing domba kita. Nah, ada aja yang dijadikan bahan untuk berantem. Lalu next. Nah, Bapak Abraham itu sedih. Dia bilang, dia kan bersaudara. Kenapa dia harus berantem? Siapa yang di sini suka berantem sama kokonya atau titinya? Oke. Apa yang menyebabkan adik-adik berantem? Menjengkelkan. Hal-hal kecil yang lucu. Hal-hal kecil yang lucu apa itu? Yang konyol. Konyol apa itu? Itu dipertengkarkan. Nah, iya. Itu adik-adik karena masih kecil. Nanti kalau adik-adik waktu sudah besar, adik-adik akan merasa bahwa punya saudara itu menguntungkan. Ya, punya saudara itu menguntungkan. Kayak Miss kan ada 3 bersaudara. Miss 4 bersaudara, punya 3 orang adik. Suaminya Miss itu cuma 1 orang saja. Jadi waktu ada kerepotan,
dia nggak punya orang lain yang bisa dimintain tolong. Kalau Miss punya banyak yang bisa dimintain tolong. Ya, itu nanti kalau adik-adik sudah besar, itu merasakan untung ya punya saudara banyak. Ya, ada beberapa kalau orang-orang yang sudah makin tua gitu ya, kalau ditanya anaknya mana, anaknya cuma satu, di mana sudah menikah dan di luar negeri atau di luar kota, kasihan dia tinggal sendirian. Tapi kalau orang itu punya anak-anak yang banyak dan anak-anaknya rukun, ada yang bisa diajak gantian. Oke, next kembali ke Bapak Lot dan Bapak Abram. Oke, lalu Bapak Abram, Coach Steve tolong kembali sebelumnya. Next. Ya. Oke, Bapak Abram akhirnya udah gini deh, daripada kita ribut, kita bagi wilayah ini. Tempat ini kan besar. Yuk kita bagi ya. Kalau kamu pilih kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke depan, saya ke belakang. Intinya kamu boleh pilih. Ya, Bapak Abram itu bilang kayak gitu. Lalu Lot itu melihat, di sana di lembah Yordan itu, perairannya cukup luas, terus di dekatnya sungai-sungai itu tanamannya hijau. Dia lihat juga di kejauhan sana, ada kota yang ramai sekali. Wah, kira-kira ini enak kalau tinggal di sana ya, daripada di sini sepi berantem sama omku. Udahlah, mendingan aku ke sana. Dia lihat di lembah sungai Yordan itu enak. Dia bilang, oke, saya pilih ke sana. Saya pilih ke lembah Yordan. Ya, lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Oke, next, positif. Nah, akhirnya Bapak Lot dan Abram berpisah. Ya, mereka berpisah. Oke, mereka menentukan hidupnya masing-masing. Oke, dari cerita ini, adik-adik bisa tahu nggak Bapak Abraham itu kira-kira orangnya sabar atau jahat atau apa? Sabar. Kalau Bapak Lot kira-kira menurut adik-adik gimana? Jahat, ngeselin, baper, egois, serakah. Siapa yang ingin jadi Bapak Abraham? Siapa yang seperti Bapak Lot? Ayo. Siapa yang kalau di rumah seperti Bapak Lot? Baperan, disenggol sedikit, ntar disenggol sedikit sama cecenya baru senggol. Senggol gitu-gitu kan kalau gitu. Cewek. Ya, biasanya apalagi kalau cewek sama cewek ya. Ini di sini aja udah tunjuk-tunjukan kamu-kamuan, apalagi di rumah. Ya, oke. Terus kita mau belajar ya adik-adik. Tadi seperti Miss terharu waktu dengar tadi Lauren cerita. Lauren belajar jadi berkat. Berarti belajar di sekolah minggu ada untungnya, ada yang dibawa pulang jadi berkat. Dia berani ngingetin temennya. Excel mau ganti tanda di depan atau Charlie? Oke. Ya. Lauren berani ngomong sama temannya, ayo coba berdoa. Itu yang dilakukan oleh Bapak Abram. Dia memilih daripada dia bertengkar, dia memilih untuk kita berpisah. Yuk kita lihat beberapa hal baik dari Bapak Abram. Next, Kosif. Ya, Bapak Abram tadi kan dibilang dia diminta sama Tuhan keluar dari tanah tempat dia tinggal menuju ke tanah perjanjian. Tapi Bapak Abram itu tidak mau pergi sendirian. Dia tidak ingin menikmati berkat sendirian. Dia ajak keponakannya, dia ajak Bapak Lot. Ya, siapa yang di sini kalau punya berkat? Tadi tante sempat dengar tadi ada yang ayo bagi wes gitu ya. Tadi permennya waktu dikasih ayo bagi wes. Nah tante, wah keren tuh anak yang bisa ngomong kayak gitu. Ya, itu orang yang mau jadi berkat. Orang yang mau jadi berkat itu seperti itu, ya. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena dia mikir, ini banyak kok, ayo dibagi gitu loh. Daripada ribut gitu ya. Itu seperti Bapak Abram ya. Dia tidak mau menikmati berkat itu sendirian. Terus yang kedua, Bapak Abraham itu memilih jalan untuk damai. Ya, Bapak Abram itu memilih jalan untuk damai. Kenapa? Mau ribut pun buat apa? Itu saudaranya sendiri. Ya kan? Kalau adik-adik pun ribut berantem sama adik atau kakaknya, mamanya dengar
Kira-kira biasanya siapa yang dijiwit dua-duanya? Ayo. Biasanya ayahnya kan sama mamanya, sama aja kuku sama Titi dijiwit dua-duanya. Yang paling tua lah. Iya, yang paling tua. Yang paling tua ya. Biasanya Katanya yang paling apa? Yang paling ngerti. Nah, ya. Ntar kita lo gak ngapa-ngapain. Ya, oke. Nanti lain kali kita baca topik itu ya sebagai yang tertua. Oke, Bapak Abraham ini juga yang tertua loh di keluarganya waktu itu, dan dia mau menjadi contoh. Dia jadi berkat. Ya udahlah, kita berdamai aja. Oke, next. Bapak Abraham itu belum kostif balik ya. Yang ketiga, Bapak Abraham itu mendulukan keponakannya. Biasanya yang tertua itu dikasih kesempatan untuk milih duluan. Tapi Bapak Abraham bilang, udah kamu pilih dulu deh, kamu mau pilih yang mana? Ya, Bapak Abraham mendahulukan keponakannya, itu mendahulukan orang lain. Biasa mendahulukan orang lain. Hati-hati, mungkin kalau nanti agak besar, waktu sama mama papanya pasti diajarin. Kalau ke rumahnya orang, kalau makan sama-sama, dulukan orang lain dulu. Nah, nanti adik-adik kalau waktu besar pasti diajarin. oh Udah. Ya, sudah kan? Nah, itu adalah sopan santun, ya, mendahulukan orang lain. Walaupun sebenarnya, aduh Ma, kalau orang lain yang tak suruh dulukan, kalau dihabiskan gimana Ma? Ya, itu berkatnya. Nanti lain kali dapat kesempatan yang lain. Ya, terus mendahulukan keponakan walaupun dia lebih tua. Ya, terus Bapak Abraham ini tidak dendam. Walaupun Bapak Abraham akhirnya ditinggalkan sama Lot, Lot memilih tempat yang lebih baik. Menurut Lot itu sampai pernah mengalami 2 kali hal yang buruk. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Istrinya haram. yang Enggak, belum apa? di kota apa itu namanya? Di kota apa namanya? Kayak ada terjadi sesuatu yang buruk gitu di kota mana? Sodom Gomora. Sodom. Ya, sebelum itu kota Sodom pernah digempur sama 3 raja, dan Lot dan semua keluarganya itu dibawa dan ditawarkan. Tapi waktu Bapak Abraham dengar itu, orang-orang yang bersama Bapak Abraham itu bukan tentara perang, tapi dia berdoa sama Tuhan dan dia minta kekuatan sama Tuhan untuk bisa menyelamatkan saudaranya 1 kali. Yang kedua, waktu malaikat Tuhan datang dan ngomong sama Bapak Abraham, dia akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Bapak Abraham sekali lagi berdoa untuk Lot dan keluarganya 2 kali. Itu artinya dia nggak dendam. Kalau dia dendam, dia pasti nggak bisa berdoa untuk saudaranya. Ya, terus yang kelima, Bapak Abraham tetap memilih memenuhi janji Tuhan untuk maju ke tanah yang menuju ke tanah yang dijanjikan ya. Di Kejadian 13, 14 dan 18. Oh iya, Miss belum ngomongin ya. Cerita tentang Bapak Abraham dan Lot yang berselisih ini ada di Kejadian 13. Ya, ceritanya ada di Kejadian 13 ini. Setelah Bapak Abraham dan Lot berpisah, setelah itu di ayat 14 Tuhan ngomong lagi sama Bapak Abraham, aku menjanjikan 1 tempat sekian bla bla bla. Ayo baca yuk, buka kitabnya yuk. Kejadian 13 ayat 14. Yang sudah ketemu boleh angkat tangan dan boleh tolong bacakan. 13 ayat 14. Setelah itu ayat 18. Yang sudah ketemu 13 boleh, silakan. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Oh yes. Oh iya deh. Ayo baca 14. Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sudah? Oke, sudah. Sampai 14 titik kan? Ya. Lagi-lagi Tuhan ngomong sama Bapak Abraham, kamu lihat toh, tanah yang ada di sekelilingmu itu tanah yang saya janjikan. Ayat 18, ada yang ketemu? Boleh? Tolong ya. Sudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikan ialah Mesbah di situ bagi Tuhan. Mesbah. Didirikannya Mesbah bagi Tuhan. Ya. Terus yang berikutnya, Abraham itu hidup dalam janji Tuhan. Kalau adik-adik lihat di cerita-ceritanya Bapak Abraham berikutnya, cerita tentang anaknya Bapak Abraham siapa? Lot. Ishak.
Loh, anaknya Sarah. Bapak Abraham siapa? Eliezer. Eliezer. Anaknya Bapak Abraham siapa? Ishak. Iya, Ishak. Ya, Ishak. Waktu Ishak diminta untuk dipersembahkan, itu kan juga Bapak Abraham diuji imannya. Tapi Bapak Abraham tetap percaya. Ya, Bapak Abraham hidup dalam janji Tuhan walaupun belum melihat kenyataan. Ya, waktu sampai Bapak Abraham meninggal, Bapak Abraham itu kan dijanjiin, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Anaknya baru 1 waktu itu. Ya, tapi Bapak Abraham itu yakin bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Next, apa yang kita bisa pelajari dari Lot? Dan jangan menyontoh Lot. Tolong fokus Steve, lanjut. Lot itu mudah dipengaruhi situasi. Siapa yang di sini kalau paling gampang dipanas-panasi sama temennya? Enggak, aku suka manasi orang. Gak suka panas-panasi tapi suka benci, gak suka dipanasi tapi suka panas. Sama jahatnya itu Nyong. Ya, itu sama jahatnya. Ya, orang yang dipanas-panasi dan orang yang manasi itu sama jahatnya. Ya, karena membuat orang itu jadi terjerumus. Oke, nah Bapak Lot ini mudah dipengaruhi sama gembala-gembalanya. Dibilangin sedikit aja dia langsung tersulut dan dia langsung marah gitu ya. Ya ini Ustaz, lebih baik kita pisah aja. Percuma tinggal di sini sama omku gini gitu. Padahal dia nggak ingat bahwa sebenarnya Bapak Abraham mengajak Lot keluar dari tanah yang mereka tinggali itu adalah untuk menuju ke tanah perjanjian, untuk hidup dalam janji Tuhan. Tapi Lot akhirnya mudah diprovokasi. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Bapak Abraham. Yang kedua, Lot itu tidak tahu berterima kasih. Ya, kalau dia ingat Bapak Abraham yang membawa dia keluar dari tanah perjanjian untuk menggenapi janji Tuhan, harusnya Bapak Lot ini tetap ikut. Tapi ya udah, kita ngomong sama Bapak ya sama Lot. Lah terus gimana tante? Berantem terus dong gembalanya? Ya enggak, dibagi dong. Musyawarah mufakat. Iya kan? Musyawarah mufakat. Ya kan, bangsa Indonesia diajarkan musyawarah mufakat. Jadi kalau adik-adik ada sesuatu sama temennya, sama adiknya, atau sama kakaknya atau apa, ngomong baik-baik. Sebenarnya kamu mau apa sih? Gitu. Tanya gitu ya. Sebenarnya kamu mau apa? Gitu. Nah, kalau memang bisa dibicarakan sama-sama ya, dicarikan solusi bersama. Miss rasa hal ini sering terjadi dengan adik-adik, entah itu di sekolah. Charlie, pernah dijahatin sama temennya karena kamu nggak bisa diajak berteman? My friends are family friendly. Hah? Pernah? Pernah dikompori sama temennya untuk jahatin temennya? Excel? Atau kamu yang ngompori temennya? Berarti. Oke. Ya, kalau nggak pernah, ya oke lah, baik. Miss rasa ini kejadian yang sering adik-adik alami. Entah itu sama teman sekolah, entah itu sama koko atau cece di rumah. Ya, paling enak itu jadi orang yang menjadi pendamai. Seperti Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini untuk jadi pendamai. Ya, Tuhan Yesus hadir ke dunia ini mati di atas kayu salib itu untuk menjadi pendamai kita, orang-orang yang berdosa, untuk bisa berdamai dengan Bapa di surga, supaya kita bisa dapat bagian untuk di surga. Ya, karena orang-orang yang berdosa nggak punya tempat untuk di surga. Ya, yang terakhir dari Lot akhirnya kehilangan janji Tuhan, bahkan keturunannya itu dikutuk. Ya, Bapak Lot itu keturunannya setelah dia keluar dari Sodom dan Gomora, Bapak Lot melakukan satu dosa sehingga anak-anaknya akhirnya dikutuk sama Tuhan. Kita anak lo kasihan anak-anaknya. Berarti kita anak. Bukan. Lot. Ya, keturunannya Lot. Ya, jadi ada bangsa Edom. Ya, jadi itu nantilah next belajar tentang itu. Ya, karena dosanya akhirnya Lot, keturunannya Lot itu akhirnya dikutuk sama Tuhan. Itu iya, itu ada sebabnya ya. Nanti pelajarannya berikutnya, jamnya habis nanti. Oke, next. Oke. Ini adalah kunci sukses Bapak Abraham. Ya, yang pertama adalah taat pada perintah Tuhan. Tolong buka Kejadian 13 ayat 17. Yang tadi sudah baca boleh tukar yang lainnya. Ganti
Aaron ini. Mengapa jalan di luar negeri itu berpanjang melebarnya memasukkan bola-bola? Yang baca siapa? 13 Ya, yang keras, yang keras. Bersiaplah jalan di luar negeri itu berpanjang melebarnya, sebab berbagai bola akan memberikan negeri. Ya, disuruh jalani panjang dan lebar itu negerinya akan diapakan? Akan diapakan? Akan apa? Sebab kepada Akan diberikan kepadamu. Benar nggak ya? yang aku berikan Ya, oke. Lalu kunci suksesnya Bapak Abraham itu tadi mendirikan mesbah Tuhan. Tadi yang 18 dia begitu sampai dia membangun kemahnya, dia membangun mesbah Tuhan. Artinya apa? Dia bangun waktu untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa memberikan korban syukur untuk Tuhan. Itu penting buat Bapak Abraham. Lalu yang ketiga, kunci suksesnya adalah imannya Bapak Abraham itu teguh. Dia bukan orang yang mudah dipengaruhi. Jangankan sama saudaranya, bahkan Tuhan pun waktu Tuhan menguji imannya Bapak Abraham itu akhirnya menang. Ya, oke, next. Nah, ini tadi Tante bilang, tolong maju untuk bisa scan barcode. Tante mau buat game, ya, tapi gamenya Tante bagi di link grup masing-masing. Mau belajar. Boleh join sekarang toh? Iya, sekarang. Waktunya. Ya sudah, kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa. Yang sudah tolong yang kelas Barto scan di Barto, yang kelas Andreas scan di Andreas. Kamu Besok. minimal gimana? Gimana ya? Bisa nggak? Oh, yang Petrus. Nah, yang Petrus ini. Yang Petrus ke Andreas dulu, nanti isi ya. Nanti isi. Tante bagikan Davis, bagikan ke situ. Bisa? Bisa di-scan? Ya, apa? Makanya di-scan di situ supaya bisa masuk ke grup yang baru. Ya, Petrus nanti masuk Andreas dulu, nanti di situ ada pilihan ke kelas yang lain, nanti isi ya, jadi isi. Sementara ke Andreas dulu. Bisa masuk? Ini tuh yang di TV juga bisa kan? Scan di TV. Scan di TV juga bisa. TV yang di belakang juga ada kan? Bisa di-scan juga. Bisa scan-nya? Ada yang bisa scan? Yes. Oh, nggak punya kuota. Oke. Baik. Miss, bagi hotspot ya. Yes. Ya udah, yang nggak punya HP nggak apa-apa. Hotspot. Nanti gantian sama yang bawa aja. Apa ini? Hotspot ya. Anak kurang ajar. Yang mau pakai hotspot, Miss nyalain Poco M4 Pro. Passwordnya 704. Anak anak gendut. Kalau saya 630. Apa ya? Kejauhan nak kurang dekat. Deketan. Kalau bisa di situ atau bisa? Bisa? Hotspotnya? Oke. Ada sesuatu disimpan. Telepon. Bro, besok jangan Indonesia. Bisa aku
Itu pacarnya. Chevy. Pacarnya. Jadi itu temannya itu. Temannya. Aku boleh ngasih tahu. Ngasih tahu. Dennis itu temannya yang pindah ke sekolah kayak gini. Oh. Chevy. Iya suka Chevy. Ada yang nggak bisa scan pakai WhatsApp? Saya satu handphone. Udah bisa? Udah bisa semua? Oke, kalau udah selesai, Miss mau bagi soalnya lewat grup tersebut. Yeay. Ya. Ulangan. Tak bantu kamu. Puji Tuhan. Yang tadi dengerin pasti bisa kerjain kok. Saya nggak punya handphone tante. Nah, Pinter. nah, Oh, shit. Om punya ada. Om punya 100 HP ya. keempat nggak om? Udah kalau itu. Kenapa cara scan? Ya, HP keempat. pakai itu. Sini, sini, sini. Sekarang. Om bawa HP keempat nggak 0014. Ayo itu. Di masuk yang iyo, masuk itu dulu. Jadi batu, masuk. Oke, soalnya sudah Miss bagi, silakan isi. Silakan isi. Miss sudah bagi soalnya, Google Form-nya. Email. Nggak boleh kerjasama dong. Email. Jangan kerjasama. Emailmu, Iya, isi sekarang. emailmu. Oh saya. Isi sekarang. 18 Agustus 2011. Aku 2011. 2011. Bukan. Kamu 2016. Satu. Woi. Paling atas diminta isi email, pakai email yang ada di sekarang pakai aja. Nomor kok, HP-nya nggak ingat. Tahu. Nomor HP papa mama nggak ingat. Lihat di WhatsApp dong. Papa mama ingat ya. Papa mama berarti. Ya, iya nak. Oh mau video apa? Yang Petrus kelasnya isi tidak tahu ya, nanti bisa asumsikan itu Petrus. Kok nanyanya personal banget ya Miss ya? Sekalian update data itu. Update data jadi. Alamat. Kalian mau sih gak saya nama papa, nama mama. Mama. Ya, sekalian mau update datanya jadi. Kan barusan pindah kelas toh. IV. Enak. Alamat. Waduh, kalau alamatnya di spoil, kita di bom. Corok kali ngapain? Buang nanti tumpah loh. Buang di belakang kali kan? Diam. Kamu suaranya kayak gitu. Wis. Oke. Aku nggak bawa HP tapi aku tahu. Kita bekerja sama. Adik-adik isi sesuai yang adik-adik tahu ya. Kalau nama lengkapnya papa mama nggak tahu, nama depannya aja nggak apa-apa. Baru nggak apa-apa. Di paling bawah. Jangan itu. Ini
enggak ngerjain loh? Cerita tentang perpisahan. Baca kakak itu. Ilmu satu apa jawabannya? Ya, kerjasama. Boleh loh. Nggak boleh kerjasama kali. Ini kan bukan kerja kelompok. nggak bawa. Ya nanti nggak kerjain dulu kita kalau gitu. Itu terasa apa? Telur dari. Kalau nggak duduk, tante nggak mau bagi hadiah. Saya dulu. Iya. Ada yang tahu jawabannya tadi? Ayat mas yang pertama berapa? Mau masuk dulu ayat 12. Iya. Roma 10 ayat 12 nih. Ini bisa dibentuk jadi kotak nanti. Oke. Terus ayat pertanyaan yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua tadi apa? Nomor WA. Kenapa gembala-gembala mereka berantem? Jawabannya apa? Semua betul. Pak Iyet loh. Kenapa ini? Terus yang ketiga pertanyaannya apa? Lot kabur ke kota mana? Apa ini? Sodom Gomora. Apa ini? Gomora. Apa ini? Yang sudah jawab gak boleh jawab lagi. Sodom Gomora. Pertanyaannya apa? Pertanyaan Abraham di mana? Abraham. Oh, tak. Abraham mana? Tanah apa itu? Tanah. Ya nggak tahu tanah apa. Kotak tisu. Kotak tisu. Terus yang berikutnya pertanyaan berikutnya. Tanahnya Lot. Tanahnya Lot. Miss, apa? Tanahnya lo apa? Apa? Excuse me. No. Nah, apa? Ayo. No, mi. Don't. Mi. Iya apa? Sodom Gomora. Nah, salah. Cil pokoknya cil. Sodom. Cil. Pertanyaannya lo pilih Jordan. mana? Jordan. Lembah. Oh, Jordan. Jordan. Mana? Lembah Jordan. Hampir. Jordan itu nama orang. Oke. Sudah selesai. Terus yang terakhir gembala yang berantem ada berapa orang? 7. Semua benar ya? Oke. Ya udah, nanti boleh setiap anak yang tadi belum dapat ini boleh ambil ini nanti. Kota apa? Maju satu-satu itu yang bisa dibentuk jadi kotak. Ya, buat apa kota? Ya terus dia mau dipakai untuk apa? Jadi buat main sepak bola. Ya, nggak bisa lah kalau mau sepak bola. Om Chandra boleh tolong bagiin anak-anak Jangan rambut. I'm gonna be the fairy. Yeah. Mas Bro, ya ambil Mas Bro. Ada ini duduk. Om, Mister yang bagi. No. Nggak boleh ada sendiri. Tunggu Misternya yang bagi. Warnanya nggak bisa pilih. Warnanya sesuai yang ada di Mister yang bawa. Ya. Jaketan. Yes. Tahu ya pakai baju. Yes. Oke, ada boleh pulang. Kita akan doa dulu yuk. Doa dulu yuk. Terus apa lagi? Telepon. Sarah. Donaruma. Sarah. Aku tahu. Penasaran ya, bisa jadi kotak itu nanti. Ya ini dilepas kita. Kita bilang bisa itu hadiahnya bisa buat taruh apa aja. Nanti kita taruh mama. Oh, enggak. Oke, sudah dapat semua? Yuk pulang yuk, gak ada yang mau pulang nih ceritanya. Ayo pulang. Punya kaca. Ayo. Kaca pelindung. Kita mau doa dulu yuk sama Om Chandra. Yuk Om Chandra tolong tutup dulu. Tante, Rob ya. Ayo. Ya, kita mau tutup dengan doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah SM3 sore hari ini. Terima kasih Kau yang memberkati Miss Yohana yang sudah membagikan firman-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami
Berkati juga setiap orang tua kami, dan Engkau kumpulkan kami minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.